Ya, baik teman-teman, sebelum kita mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, untuk teman-teman ini semuanya sudah masuk kelas? Sudah. Sudah? Tidak ada yang di luar ya? Ada. Ini bisa kita mulai ya berarti? Siapa? Ya, kalau memang sudah bisa dimulai, teman-teman harap untuk berdiri terlebih dahulu. Kita berdoa bareng-bareng. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Dapat diakhiri. Terima kasih, bisa duduk kembali. Nah, dan jangan lupa ya teman-teman, nanti untuk absennya silakan berputar. Nanti kalau memang sudah selesai, bisa ditumbuhkan ke depan atau angkat tangan ditumbuhkan ke depan. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, apakah teman-teman semua bisa mendengar suara saya? Ya, Pak. Yang di belakang sudah bisa ya? Benar, Pak. Nah, terus untuk apa? PPT-nya juga terlihat ya, teman-teman? Ya, untuk yang di belakang gimana? Benar, Pak. Kelihatan kan? Benar. Ya, terima kasih. Kalau memang sudah kelihatan, bisa kita mulai ya, teman-teman. Ya, di sini ada quotes, yaitu tidak harus menyala terang, yang penting hidup. Nah, maksudnya apa? Tidak harus menyala terang, yang penting hidup. Di sini kita itu tidak harus menjadi pemuka atau terkenal atau pemimpin, tetapi kita cukup bisa bermanfaat bagi orang lain. Kenapa begitu? Karena ketika kita bermanfaat bagi orang lain, pasti akan dikenal oleh masyarakat dan bahkan lingkungan-lingkungan yang lainnya. Mungkin seperti itu. Lanjut. Nah, sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya ya teman-teman. Ini nama saya Anur Huda, biasa dipanggil Huda. Untuk tempat tanggal lahir yaitu di Ngawi. Ngawi itu salah satu kota di paling barat dari provinsi Jawa Timur. Nah, untuk tanggalnya tanggal 19 Juli 1998. Nah, untuk alamat tinggal saya masih ikut orang tua, yaitu di Dusun Ruang, Desa Jeblokan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Indonesia. Untuk pendidikan terakhir saya yaitu di IAIN Ponorogo. Nah, ini ada foto saya waktu tahun lalu Desember, juga ini waktu pameran Balai Latihan Kerja Komunitas Al-Barok di Tangerang kemarin. Nah, itu di belakang saya juga ada standing mirror, ada figura, kursi yang saya duduk itu, juga ada yang lainnya pastinya. Nah, terus mungkin dari teman-teman nanti ketika ada program-program kayu atau mungkin membutuhkan buat isi rumah, keindahan rumah yang berhubungan dengan kayu, bisa itu menghubungi nomor saya di bawah ya. Itu juga ada IG saya, mungkin bisa ditulis ya teman-teman. Nah, lanjut. Kemudian untuk pengawasan terhadap tempat dan lingkungan kerja. Nah, di sini nomor pertama yaitu kebersihan dan kerapian pada ruang kelas, ruang praktek, dan gudang. Karena apa? Kebersihan dan kerapian itu harus kita jaga. Ketika kita mau memulai pelajaran, kalau kelas itu kotor, enak atau tidak enak? Nah, yang nggak enak kan? Jadi kalau bisa setelah nanti selesai pembelajaran dibersihkan. Jadi ketika kita mau masuk materi pelajaran, semuanya sudah bersih. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian kebersihan pada lantai, jalur kabel, daging, ventilasi, dan blower. Nah, untuk kebersihan lantai juga diperlihatkan ya teman-teman, dibersihkan. Karena apa? Ketika nanti kita mau mengambil apa, mau ke sana, kalau lantainya bersih, tidak ada halangan, dan juga jalur kabel rapi, itu memudahkan kita untuk mengakses. Seperti itu ya. Terus yang kemudian rapikan barang yang tidak terpakai dan juga yang mudah terbakar, simpan atau jauhkan dari sumber api. Nah, mungkin di atas meja teman-teman ada barang-barang yang tidak berguna, mungkin bisa
dirapikan dulu, dimasukkan ke dalam laci atau di mana. Dan mungkin barang-barang sisa yang kemarin dipakai itu berserakan di sana itu dikumpulkan jadi satu, disepakatilah di mana, dan biar terjauh dari api nanti, karena kalau nanti bisa terkena api menimbulkan kebakaran. Kemudian lanjut, sarana proteksi kebakaran mudah dilihat dan tidak terhalang. Nah, saya mulai masuk di sini tadi teman-teman, saya belum melihat apar. Apakah ada atau tidak teman-teman? Tidak ada ya. Nah, ini mungkin nanti salah satu bisa itu bilang ke pengelola ya untuk pengadaan barang, khususnya untuk apar, karena ketika terjadi kebakaran itu kita langsung bisa memakainya, tidak nanti mencari-cari lagi, seperti itu ya. Terus kemudian yang terakhir, sarana jalan keluar harus bebas hambatan dan kedap asap atau panas. Jadi ketika kita nanti ada gempa seumpamanya ataupun kebakaran, nah itu akses keluarnya sebisa mungkin harus cepat, seperti itu ya. Dari mana ini? Maaf Pak, telat. Ya udah, masuk. Maaf Pak. Ini ya teman-teman, bisa langsung mengikuti pelajaran yang telat. Next. Nah, memasuki tata tertib. Nah, ini teman-teman, tata tertib yang pertama yaitu datang tepat waktu. Nah, di sini teman-teman, saya juga harus mematuhi peraturan yang sama. Nah, kalau misal ada teman-teman yang telat, nanti entah itu dihubungi ataupun gimana, pokoknya jangan sampai telat. Kita berangkat bareng-bareng, nanti pulang juga bareng-bareng, seperti itu ya. Kemudian angkat tangan ketika mau bertanya. Nah, ketika mau bertanya, entah itu mau ke kamar mandi atau kemanapun, nah acungkan tangan dulu ya teman-teman ya. Kemudian dilarang merokok. Nah, untuk dilarang merokok, saya di sini pun juga merokok ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin, entah itu saat pembelajaran atau setelah pembelajaran, diusahakan di ruang ini jangan ada yang merokok. Karena apa? Kalau kita sudah merokok nantinya pasti itu kotor. Jadi kalau bisa merokoknya di luar ruangan aja, seperti itu ya. Terus kemudian dilarang main HP. Kalau memang sangat-sangat tidak penting, HP-nya tolong dimatikan ya. Kalau memang situasi genting di rumah, bisa tuh dikasih nomor saya atau panitia, nanti biar menghubungi panitia, kemudian baru panitia memanggil dari teman-teman, seperti itu ya. Kemudian dilarang makan. Nah, maksudnya di sini dilarang makan yaitu kalau makan atau minum itu saya bolehkan, maksudnya makan permen ya, biar kita tidak ngantuk itu boleh, tapi makanan-makanan berat itu jangan ya teman-teman. Kemudian dilarang berbicara dengan teman satu sama lain atau menciptakan forum dalam forum, seperti itu. Next. Nah, dari gambar di sini mungkin teman-teman ada yang mengetahui gambar apa ini? Kayu. Mebel. Ya. Nah, keindahan, finishing. Nah, jadi semua bahan kayu ataupun produk dari kayu, ketika tidak ada finishing, pasti hasilnya hanya begitu-begitu saja. Mungkin terlihat kurang menarik, kurang indah, kurang estetik, dan lain sebagainya. Nah, kita di sini mau mempelajari tentang ini, cara mengoleskan bahan finishing pada permukaan dengan teknik yang benar sesuai tahapan agar memperoleh hasil finishing padat dan rata. Nah, di sini kita mengambil judul ini dari SKKNI ya. Nah, untuk mengacunya pada kode unit yang ini. Nah, kode unitnya ini kan di belakang masih satu. Itu tandanya apa? Revisi satu. Nah, Satu baru kali direvisi revisi. sekali ya. Kemudian mengacu pada judul unit, yaitu mengerjakan finishing dengan teknik oles ya. Terus kemudian mengacu lagi kepada elemen kompetensi yang pertama untuk melapisi permukaan komponen atau produk. Nah, dari elemen kompetensi itu kita jabarkan lagi di KUK yang kedua.
dapat menjelaskan cara mengoles bahan finishing pada permukaan dengan teknik yang benar sesuai tahapan akan memperoleh hasil finishing yang padat dan rata. Next. Nah, dari tadi tujuan pelatihannya yaitu setelah selesai mengikuti pelatihan ini, peserta dapat menjelaskan cara mengoleskan bahan finishing pada permukaan dengan menggunakan alat bantu kuas sesuai standar produk kayu dan mebel. Lanjut. Kemudian dari manfaatnya yaitu setelah selesai mengikuti pelatihan ini, peserta mampu membuat finishing kayu dengan teknik oles di tempat kerja masing-masing. Sebelum masuk ke materi ini teman-teman, ada yang mau dipertanyakan? Belum ya? Lanjut ya. Nah, ini kita masuk ke finishing kayu. Apa sih finishing kayu itu? Nah, finishing kayu itu yaitu serangkaian proses untuk melapisi permukaan kayu dengan tujuan memberikan keindahan, daya tahan, dan nilai estetik pada suatu kayu tersebut atau produk tersebut. Nah, finishing kayu di sini dibagi menjadi dua, yaitu ada teknik oles dan teknik semprot. Karena kita bahasan dari awal mengenai teknik oles, maka nah ini pengertian dari teknik oles. Teknik oles itu apa sih? Teknik oles adalah salah satu metode finishing yang digunakan untuk melapisi permukaan kayu dengan bahan pelapis seperti stain, cat, atau vernis. Dan teknik ini dilakukan menggunakan bisa kain, bisa spons atau alat oles lainnya, bisa kuas dan lain-lain ya. Nah, dari teknik oles ini keunggulannya apa? Bahannya lebih hemat atau lebih murah biasanya. Kemudian mudah dilakukan. Biasanya orang-orang yang sudah berkeluarga itu daripada membuang uangnya untuk membelitur kayunya, biasanya mudah dibelitur sendiri seperti itu. Kemudian serat kayu tetap terlihat jelas dan kesan estetik alami. Nah, karena kalau teknik oles ini biasanya kalau menggunakan blitur itu masih terlihat seratnya. Dan kemudian ramah lingkungan. Bisa ramah lingkungan kenapa? Kalau teknik semprot itu kan banyak itu yang melebar kemana-mana itu kan ya. Nah seperti itu, jadi bisa menimbulkan polusi. Nah seperti itu. Dari sini ada yang ditanyakan tadi? Tidak ya? Lanjut ya. Nah ini untuk alat-alatnya. Yang pertama ada kuas dengan berbagai ukuran, banyak ukuran ya teman-teman. Nah, kemudian ada juga spons dan kain putih. Mungkin teman-teman ada yang melihat bahan yang lain, tapi biasanya yang sering digunakan itu ini. Kemudian ada kain lap pembersih, ada amplas berbagai ukuran. Mungkin yang sering kita gunakan nanti menggunakan amplas ukuran 60, 120 dan 400. Nah itu. Kemudian wadah untuk mencampur dan alat untuk mengaduk juga. Dan jangan lupa teman-teman, kita harus memakai masker ya. Dan juga jangan lupa menggunakan sarung tangan. Gimana? Ada yang ditanyakan dari alat-alat tersebut? Belum bang. Belum ya? Lanjut ya. Ya, untuk jenis-jenis bahan finishing kayu yang dioles, yaitu ada blitur, ada cat, dan juga ada varnish. Biasanya kalau untuk menampilkan kesan estetik alami itu biasanya menggunakan blitur. Nah, dia bahan alami dari getah, kemudian hasilnya mengkilap juga, dan biasa digunakan untuk bahan-bahan klasik atau bahan-bahan antik yang lama-lama itu, biar terlihat indah. Kemudian yang kedua ada cat. Cat ini terbuat dari pigmen, resin atau pelarut dan warnanya beragam. Tapi biasanya kalau cat ini kayu itu tertutup karena lapisan cat itu kan bukan dari bahan alami. Jadi seperti pigmen itu kan menutup serat kayu itu kalau cat. Kemudian ada varnish atau clear. Biasanya kalau kayu itu hanya untuk mengkilap, nah kita menggunakan varnish atau clear. Seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi? Aman Pak. Aman belum ya? Belum. Lanjut. Nah, masuk ke tahapan finishing dengan teknik oles. Yaitu yang pertama persiapan permukaan kayu.
Kenapa harus disiapkan? Karena ketika nanti kita akan melakukan finishing, kalau kayunya tidak siap atau masih banyak apa itu serabut-serabut atau mungkin pori-pori besar, itu juga belum bisa dipakai, belum bisa dioles ya. Nah, sehingga kita harus persiapkan kayu tersebut, yaitu dibersihkan dulu dari debu biar catnya nanti bisa nempel. Kemudian diamplas biar nanti halus. Karena kalau hanya dipleter tidak diamplas dulu juga tidak akan bisa halus. Nah, kemudian jika ada pori-pori masih besar, nah itu ditutup dulu dengan good filler atau penutup pori-pori. Nah, terus kemudian diamplas lagi, dilap, kalau pulang halus diamplas lagi. Seperti itu ya. Kemudian masuk yang kedua, yaitu pemberian pewarnaan atau memakai stand. Nah, yang pertama yaitu siapkan stand atau perwarna kayu, kemudian celupkan spon dan ke dalam stand tersebut, dan yang ketiga yaitu oleskan spon dengan searah serat kayu ya teman-teman pastinya. Terus kemudian biarkan dulu meresap. Kalau memang warnanya yang diinginkan belum sesuai, diulang lagi. Ketika udah kering diamplas, diulang lagi. Kemudian setelah menemukan hasil yang maksimal, ditunggu tuh hingga kering. Seperti itu. Lanjut. Nah, kemudian diaplikasikan dengan lapisan pelindung atau bisa disebut clear tadi. Nah, ini pilih bahan finishing atau untuk pelapis pelindung ini yang baik ya. Kemudian dioles, diikuti lagi tuh searah serat kayu, terus biarkan mengering. Ketika belum rata diamplas, nah diulangi lagi. Nah, kalau sudah, nah baru itu bisa bagus. Seperti itu. Untuk ini bisa ada yang ditanyakan? Belum Pak. Masih aman Pak. Nah, belum ya, lanjut. Nah, karena tidak ada yang bertanya, ini kita simpulkan bahwasanya finishing kayu adalah goresan akhir dari suatu produk, utamanya dari kayu, untuk memberikan hasil yang indah, estetik, dan juga menambah umur kayu atau dari produk yang dibuat tersebut. Seperti itu ya. Nah, ada yang ditanyakan mungkin? Belum? Belum, Pak. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, ini Bapak punya pertanyaan ya teman-teman. Nah, di sini pertanyaannya yaitu sebutkan 3 jenis alat yang digunakan untuk mengaplikasikan teknik oles pada kayu. Mungkin ada yang bisa menjawab dari teman-teman? Ya Pak, saya Wah, ya. Bagaimana Mas Pak Wahid? ya kuas atau spon Pak. Ada kain lap. Oh, ada kain lap. Ya mungkin teman yang lain gantian. Ya Pak, Oh ya, silakan. ada sarung tangan, Ya. bisa pakai asker, Oh ya. kemudian amplas juga 16. bisa. Oh ya, ya. Itu tadi alat-alat kita sudah jelaskan ya. Ketika kita kasih soal, kalian juga bisa menjawab, berarti kalian bisa ternyata mendengarkan dengan seksama ya teman-teman ternyata. Nah, selanjutnya kita akan ada pilihan ganda. Nah, ini Bapak akan kasih soal ini, nanti dikerjakan ya teman-teman. Kalau sudah selesai bilang, terus silakan mulai dikerjakan. Bapak kasih waktu 2 menit. Ya Pak, udah selesai Pak. Sudah selesai ya. Nah, kalau sudah selesai mungkin bisa ditukar tuh satu bangku. Nah, kita bahas sekalian ya. Nah, yang pertama yaitu apa tujuan utama dari finishing kayu dengan teknik oles? Ada yang bisa menjawab? Itu Pak, saya Pak. Iya, apa? Jawabannya D Pak. Apa? Di. Memberikan perlindungan kayu. Oh ya, betul. Kemudian yang kedua apa? Ya Pak, Ya, C Pak, ya apa? arah serat Nah, kayu. ya, benar sekali. Jadi nanti dikoreksi, yang salah disalahkan, yang benar biarkan saja. Nanti dikumpulkan ke ketua kelas, terus diberikan kepada saya setelah selesai ya. Ya Pak. Ya, lanjut. Nah, ini ada tugas tambahan diselesaikan selama 2 hari berlangsung. Jadi hari Senin ya. Pukul 00 nanti dikirim ke WA saya. Nah, ini soalnya buatlah peta konsep yang mencakup elemen-elemen hasil pengolesan.
Paham ya? Pak. Pak. Lanjut. Nah, terima kasih. Jika salah perbaiki, jika gagal coba lagi. Tapi kalau menyerah, semuanya akan selesai. Maksudnya di sini bukan kok selesai itu selesai, tapi kita itu tidak akan naik tingkat kalau kita menyerah. Seperti itu ya. Nah, sebelum saya akhiri, untuk absennya saya sudah. Sudah, Pak. Silakan dikumpulkan ya ke depan. Nah, terima kasih. Silakan untuk merapikan. Dirapikan tuh barang-barangnya. Nah, ya, kalau sudah dirapikan, ayo kita berdiri dulu. Kita berdoa bareng-bareng. Nah, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Dapat diakhiri. Ya, bisa duduk kembali. Nanti jangan lupa ya teman-teman, dirapikan, dibereskan barang-barangnya, sisa-sisa barangnya dikumpulkan. Terus untuk lampu dimatikan, proyektor. Ya, seperti itu ya. Terima kasih dari saya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.